الحمد لله رب العالمين. Kita menyelami apa-apa yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang oleh Imam An-Nawawi dikemas dalam sebuah kitab bernama Riyadhus Shalihin. Ini cocok sekali, Pak. Musolanya Riyadhus Shalihin, kajian kitabnya Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Riyadhus Shalihin, Kriya Bumi Ayu Dawuhan, Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, atas segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang menimpa diri kita ini hakikatnya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita pahami, kenikmatan itu adalah kebaikan. Kenikmatan itu adalah badan sehat, uang banyak, suami ganteng, istri cantik, anak-anak sehat-sehat, pinter-pinter. Selama ini yang kita pahami itu kenikmatan dari Allah, itu adalah hal-hal yang positif yang memang kita harapkan. Sehingga kita, kalaupun kita bersyukur, itu sering dialamatkan kepada hal-hal yang memang sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Namun sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepada kita ini sesungguhnya semuanya adalah kenikmatan. Sakit itu kenikmatan. Kemudian usaha menurun itu juga kenikmatan. Dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah ciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Pasti ada fadilah, pasti ada manfaat, dan itu untuk kebaikan hamba, untuk kebaikan makhluk. Maka baik itu kesusahan, baik itu badan sakit, itu sesungguhnya disengaja oleh Allah untuk kebaikan sang hamba tersebut. Sehingga nanti kita akan sampai, kalau kita kaji kitab Riyadhus Shalihin ini, ada bab muraqabah nanti satu saat. Sehingga tidak ada satu apapun yang tidak menjadikan sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semakin paham bahwa ketika kita jalan ban kita meletus misalkan, atau sampai naudzubillah ya, kalau sampai kemudian jatuh dari motor,
Itu semua disetting, disengaja oleh Allah untuk kebaikan sang hamba itu. Maka alhamdulillah ala kulli hal, puji syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang menimpa kita. Takmir misalkan Pak Haji Nur Salam dan segenap perangkat takmir, Pak RT menyelenggarakan kemakmuran musola. Ya, pertama yang datang 7, kemudian menurun jadi 3 misalkan. Alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada maksud Allah di balik itu semua. Maka bersyukur kita upgrade. Kalau selama ini hanya terhadap hal-hal yang positif, maka terhadap hal-hal yang negatif, yang di mata kita negatif pun kita juga layak bersyukur. Karena apa? Kita semua tahu, semakin kita bersyukur, maka kenikmatan itu akan Allah tambah. Sebaliknya kalau kita kufur atau kita mengingkari kenikmatan itu, maka azab Allah sedemikian pedih. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas upaya beliau sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini, sehingga kita bisa menikmati, bisa menghirup indahnya pensyariatan ad-dinul Islam ini, sehingga kebahagiaan yang kita bisa rasakan tidak hanya kelak, tidak hanya iming-iming surga, Pak. Ad-dinul Islam ini apabila kita pegang, kita pahami, kita terapkan, maka akan menjadikan kenikmatan atas segala sesuatu. Kayak tadi itu, bahkan ketika tersandung kaki berdarah sekalipun akan terasa nikmat. Susah payah takmir memakmurkan musola, tapi nggak makmur juga satu kenikmatan. Dan itu atas bimbingan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kesempurnaan Islam ini berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara upaya amal soleh yang ingin dilakukan oleh jamaah atau keluarga besar Geria Bumi Ayu ini adalah memakmurkan musola. Ya punyanya musola, ya dimakmurkan musola. Kalau punya fasum yang lebar, yang luas, mungkin bikin masjid, Tapi Allah masih menghendaki dikasih musola aja dulu, kecil-kecilan. Kayak apa coba? Nah, kalau musola ini nanti makmur ya, di Jember itu di Pasar Tanjung di belakang BCA itu ada Pak, ya lebih besar dari ini, lebih besar ini. Ya, sana lebih sempit, memanjang begitu, tapi dibikin masjid karena makmur. Masjid itu hanya 4 saf, memanjang ke samping. Masjid Al-Ikhwan namanya, kalau yang pernah ke sana itu artinya apa? Ghirah, kemampuan seseorang untuk beramal soleh itu tidak dikooptasi atau tidak dibatasi, tidak diikat atau dikerangkeng oleh fasilitas sebenarnya. Jadi mudah-mudahan atas perbanyak sholawat kita, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan keberkahan, memberikan taufik untuk kita terus meningkatkan amal soleh. Dan itu ringan. Amal soleh itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara tanda-tanda amal soleh itu Allah terima adalah seseorang akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Di sini ada pasukan Paskas, saya tahu di sini baru mampu mendistribusi setiap bulan itu ke 7 pondok pesantren. Ini dilakukan dengan penuh rasa syukur. Nanti akan Allah beri taufik, beri kemampuan untuk bisa beramal soleh lebih luas, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada sesama. Ini salah satu ciri amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kaji, insya Allah akan, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, kesehatan, baik takmir maupun hadirin mustami maupun pengisi kajian ini diberikan panjang umur, kesehatan, sehingga kita bisa meniti bab demi bab, materi demi materi, kita menyelami apa-apa yang baginda Nabi SAW sampaikan, yang oleh Imam An-Nawawi dikemas dalam sebuah kitab
bernama Riyadhus Shalihin. Ini cocok sekali Pak. Musolanya Riyadhus Shalihin, kajian kitabnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu jangan sampai ada yang nggak tahu punya musola Riyadhus Shalihin. Pas ditanya apa Riyadhus Shalihin, nggak tahu. Riyadhus Shalihin itu adalah tamannya orang-orang yang soleh. Tamannya orang-orang yang soleh. Jadi mudah-mudahan ini jadi doa buat kita semua warga keluarga besar Braha Bumi Ayu. Mudah-mudahan semuanya jadi soleh dan ibu-ibunya jadi solehah. Doa buat anak-anak kita juga yang sekarang lagi studi, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang solihah. Dengan upaya antara lain mengadakan tadabbur, pendalaman terhadap apa-apa yang Nabi SAW bawa, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ini meskipun kitab hadis Riyadhus Shalihin ini memuat hadis-hadis, tetapi selalu oleh Imam An-Nawawi dibagi dalam bab-bab. Ada bab sabar, ada bab ikhlas, menghadirkan niat, ada bab taubat, nanti muraqabah diantaranya. Nah, nanti setiap bab ini akan dinukilkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, di situ juga kita ambil pelajaran yang mendalam. Termasuk nanti kita sebelum memulai ke bab-bab itu, kita akan melalui yang bernama muqaddimah. Dan tentunya kita akan mengenal dulu siapa Imam An-Nawawi itu. Tapi sebelum itu semua, ini pertemuan kali ini prolog saja dulu Pak ya. Prolog dulu bahwasanya agar niat kita semakin teguh. Ada Pak Teguh Pak? Pak Teguh hadir. Niat kita agar semakin teguh. Kenapa ini diselenggarakan di musola? Kenapa diselenggarakan antara maghrib sampai isya? Jadi satu hal, ketika kita menggelar majelis ilmu, maka di saat yang sama kita sedang menyelenggarakan taman surga. Nabi SAW dawuh bersabda, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian mendapati taman surga, maka mampir merumputlah. Merumput itu maknanya mengambil sesuatu yang dari situ. Para sahabat kemudian bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah majalisul ilm, majelis ilmu, majelis zikir. Ya seperti ini, kita bikin kajian, ini majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah allati dzikra fiha halalu wal haram. Jadi majelis, suatu perkumpulan yang di dalamnya di situ dibahas, oh ini halal, ini haram. Jadi kajian itu ya isinya seperti itu Pak, intinya membahas tentang hal yang haram, yang halal, yang boleh, yang dianjurkan, yang dilarang, dan lain sebagainya. Sekali lagi, fa idza marartum fi riyadil jannah farta'u fiha. Apabila kalian mendapati majelis taman surga, maka mampirlah. Di mana-mana ada kajian-kajian, dianjurkan untuk mampir. Untuk mampir, mengambil, merumput, itu maknanya mengambil sesuatu faedah dari sana. Nah, ini diikhtiari oleh takmir, oleh RT Gria Bumi Ayu, musolanya dimakmurkan dengan antara lain menciptakan atau menggelar majelis zikir atau majelis ilmu. Dan ini taman surga. Dan Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh, ini identik dengan taman surga. Karena orang soleh itu arahnya kemana sudah jelas, kelak ke surga. Jadi fasum di Geraha Bumi Ayu ini luar biasa Pak. Fasumnya sudah, nama musolanya taman-taman orang soleh, kemudian mengkaji taman-taman surga. Ini Masya Allah.